Pendahuluan. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif, mendalam, dan terstruktur mengenai dinamika terbaru dalam lanskap perpajakan Indonesia, khususnya pasca penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 18 PJ 2025 tentang tindak lanjut atas data konkret. Dokumen ini disusun sebagai rangkuman eksekutif dari materi webinar yang disampaikan oleh Dr. Priyanto Budi Saptono, AK, CA, MBA, dari Pratama Indomitra Konsultan, serta diperkaya dengan tinjauan literatur yang luas terhadap regulasi terkait seperti Peraturan Menteri Keuangan, PMK, Nomor 15 Tahun 2025 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor C05 PJ 2022. Tujuan utama laporan ini adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada pembaca, baik pelaku usaha, praktisi keuangan, maupun masyarakat awam mengenai pergeseran paradigma pengawasan pajak yang kini semakin berbasis data-driven. Laporan ini tidak hanya menguraikan aspek teknis regulasi, tetapi juga membedah landasan filosofis, logika ekonomi, serta strategi praktis yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko perpajakan di era transparansi informasi. Narasi dalam laporan ini disusun dengan alur yang logis, dimulai dari pemahaman fundamental mengenai perilaku kepatuhan, dilanjutkan dengan bedah regulasi secara rinci, dan diakhiri dengan strategi mitigasi yang aplikatif. Seluruh analisis didukung oleh data empiris dan referensi regulasi yang valid untuk menjamin akurasi dan kredibilitas informasi. Bagian I, landasan filosofis dan logika dasar kepatuhan pajak. Sebelum memasuki pembahasan teknis mengenai Per 18 PJ 2025, sangat krusial untuk memahami kerangka berpikir yang melandasi interaksi antara otoritas pajak, fiskus, dan wajib pajak. Pemahaman ini menjadi fondasi dalam menyusun strategi perpajakan yang efektif, karena pajak bukan sekadar masalah angka, melainkan refleksi dari perilaku manusia dan keputusan ekonomi. Konsep Homo economicus dalam konteks perpajakan. Dalam setiap keputusan bisnis maupun perpajakan, manusia bertindak berdasarkan prinsip Homo economicus. Konsep ini, yang berakar pada teori ekonomi klasik, memandang manusia sebagai makhluk rasional yang senantiasa berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi, self-interest, dan meminimalkan biaya atau kerugian. Dalam konteks kepatuhan pajak, prinsip Homo economicus bermanifestasi dalam kalkulasi untung rugi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik secara sadar maupun tidak sadar. Insentif ekonomi, wajib pajak cenderung memandang pajak sebagai biaya, cost, yang mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, secara alamiah terdapat dorongan untuk menekan biaya ini seminimal mungkin. Analisis risiko versus biaya, keputusan untuk patuh atau tidak patuh sering kali didasarkan pada perbandingan antara biaya kepatuhan, jumlah pajak yang harus dibayar, dengan risiko ketahuan, denda dan sanksi. Jika persepsi risiko deteksi rendah, kecenderungan ketidakpatuhan akan meningkat. Rasionalitas terbatas, bounded rationality. Dr. Priyanto menekankan bahwa meskipun manusia berusaha rasional, keputusan mereka dibatasi oleh informasi yang tidak lengkap, keterbatasan kognitif, dan waktu. Hal ini sering memicu sengketa pajak, di mana wajib pajak merasa tindakannya benar berdasarkan rasionalitas bisnisnya, sementara fiskus memiliki rasionalitas yang berbeda berdasarkan aturan hukum. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa strategi perpajakan tidak bisa hanya mengandalkan himbauan moral. Otoritas pajak merespons perilaku Homo economicus ini dengan meningkatkan probabilitas deteksi melalui sistem data yang canggih, seperti core tax system dan regulasi data konkret, sehingga biaya ketidakpatuhan menjadi jauh lebih mahal daripada biaya kepatuhan. Segitiga transaksi, hukum, akuntansi, dan pajak. Salah satu kontribusi pemikiran penting dalam memahami sengketa pajak adalah konsep segitiga transaksi. Masalah perpajakan termasuk temuan data konkret jarang berdiri sendiri. Ia adalah produk akhir dari ketidaksinkronan antara tiga pilar utama dalam transaksi bisnis.
Pilar. Fungsi dan peran. Potensi konflik. Hukum perdata, perikatan. Merupakan basis dari setiap transaksi. Kontrak atau perjanjian menentukan hak dan kewajiban para pihak, misal, kapan barang diserahkan, siapa menanggung risiko. Jika kontrak tidak jelas, ambigu, mengenai titik serah terima barang, fiskus dapat menafsirkannya berbeda dengan maksud wajib pajak, memicu sengketa saat terutangnya pajak. Standar akuntansi, SAK. Mencatat transaksi berdasarkan substansi ekonomi untuk pelaporan keuangan. Ini adalah bahasa bisnis. Kadang-kala perlakuan akuntansi berbeda dengan ketentuan pajak, beda tetap beda waktu. Kesalahan menjurnal transaksi dapat memicu alarm pada sistem pajak. Hukum pajak. Mengatur kewajiban negara atas transaksi tersebut. Hukum pajak bersifat memaksa, dwingen. Hukum pajak sering kali memiliki definisi sendiri yang menyimpang dari akuntansi atau hukum perdata, misal, definisi, hubungan istimewa, atau penyerahan. Analisis mendalam. Seringkali, data konkret muncul karena wajib pajak gagal menyelaraskan ketiga sudut ini. Sebagai contoh, dalam kontrak disebutkan penjualan dilakukan secara Vogue Destination, hak milik berpindah di gudang pembeli, namun bagian akuntansi sudah mencatat penjualan saat barang keluar gudang penjual. Akibatnya, faktur pajak belum diterbitkan, mengikuti kontrak, namun omzet sudah tercatat di laporan keuangan. Disparitas ini akan terbaca oleh sistem DJP sebagai penjualan yang belum dilaporkan PPN-nya, sehingga muncullah data konkret. Oleh karena itu, strategi preventif terbaik adalah memastikan konsistensi dokumen dari kontrak hingga pelaporan pajak. Manajemen risiko kepatuhan, Compliance Risk Management CRM. Untuk mengelola jutaan wajib pajak dengan sumber daya yang terbatas, DJP menerapkan sistem Compliance Risk Management, CRM. Ini adalah pendekatan sistematis untuk memetakan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhan mereka. Dr. Priyanto menggunakan analogi, guru bimbingan konseling, BK, di sekolah untuk menjelaskan CRM secara sederhana bagi orang awam. Situasi, seorang guru BK harus mengawasi 1000 siswa. Tidak mungkin ia memeriksa tas setiap siswa setiap hari. Strategi, guru BK akan fokus pada siswa yang berisiko tinggi, sering bolos, nilai anjlok, atau terlibat perkelahian. Siswa yang rajin dan berprestasi akan dibiarkan belajar dengan tenang, pengawasan minimal. Aplikasi di pajak, DJP menggunakan algoritma untuk menilai risiko wajib pajak. Wajib pajak dengan profil risiko rendah akan mendapatkan layanan yang mudah dan minim pemeriksaan. Sebaliknya, wajib pajak dengan profil risiko tinggi akan menjadi prioritas pengawasan dan pemeriksaan. Data konkret memegang peranan vital dalam ekosistem CRM ini. Munculnya data konkret, misalnya, faktur pajak yang tidak dilaporkan, secara otomatis akan menaikkan skor risiko wajib pajak, memindahkannya dari kuadran patuh ke kuadran berisiko tinggi, yang memicu tindakan penegakan hukum. Bagian 2, Anatomi data konkret berdasarkan Per 18 PJ 2025. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 18 PJ 2025 menjadi tonggak baru dalam penegakan hukum perpajakan. Regulasi ini mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan data konkret dan bagaimana otoritas pajak menindaklanjutinya. Keberadaan aturan ini menutup celah interpretasi yang selama ini sering dimanfaatkan untuk menunda pembayaran pajak. Definisi dan karakteristik data konkret. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Per 18 PJ 2025, data konkret didefinisikan sebagai data atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP yang sifatnya sudah pasti, akurat, dan hanya memerlukan pengujian sederhana untuk menghitung kewajiban perpajakannya. Kata kunci, pengujian sederhana, mengimplikasikan bahwa data ini tidak memerlukan analisis mendalam, interpretasi hukum yang rumit,
atau konfirmasi berjenjang. Fakta ketidakpatuhannya sudah terpampang jelas, hitam di atas putih. Klasifikasi jenis data konkret. Regulasi ini merinci berbagai jenis data yang masuk dalam kategori data konkret. Pemahaman terhadap daftar ini sangat penting bagi wajib pajak untuk melakukan self-assessment dan mitigasi risiko. Faktur pajak keluaran yang tidak dilaporkan. Mekanisme, wajib pajak, penjual, membuat faktur pajak elektronik, e-faktur, dan mengunggahnya ke server DJP untuk mendapatkan persetujuan, QR code. Namun, faktur pajak tersebut tidak dimasukkan dalam SPT masa PPN. Mengapa konkret? Karena data faktur sudah ada di database DJP. Fakta bahwa data tersebut absen dari SPT adalah bukti mutlak adanya omzet yang disembunyikan atau kelalaian pelaporan. Sistem dapat langsung menghitung PPN kurang bayar, total faktur di server total faktur di SPT kurang bayar. Bukti pemotongan PPh yang tidak dilaporkan. Mekanisme, serupa dengan PPN, penerbit bukti potong, pemotong pajak, telah membuat bukti potong PPh, misal PPh 21 atau PPh 23, melalui e-Bupot, tetapi tidak melaporkannya dalam SPT masa PPh. Implikasi, ini menunjukkan bahwa uang pajak sudah dipotong dari penghasilan pihak lain, namun tidak disetorkan ke negara. Ini adalah pelanggaran serius yang datanya terekam jelas. Bukti transaksi atau data perpajakan lainnya. Pasal 2 ayat 2 memperluas cakupan data konkret ke berbagai indikator lain yang dapat dihitung secara matematis sederhana. Kelebihan kompensasi PPN fiktif. Kasus, di SPT PPN masa Februari, wajib pajak mengklaim punya tabungan kompensasi dari masa Januari sebesar 100 juta rupiah. Namun, saat sistem mengecek SPT masa Januari, statusnya nihil atau lebih bayarnya hanya 10 juta rupiah. Analisis, selisih angka ini adalah data konkret. Tidak perlu audit lapangan untuk membuktikan bahwa klaim kompensasi tersebut salah. Pajak masukan bagi pengusaha tertentu, demat input tax. Kasus, pengusaha yang peredaran usahanya tertentu atau melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas memiliki pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan khusus, misal presentase tertentu. Jika mereka mengkreditkan pajak masukan secara normal, sebesar faktur, maka selisihnya menjadi data konkret. PPN disetor di muka yang kurang bayar. Wajib pajak melaporkan telah menyetor PPN di muka, namun validasi modul penerimaan negara, MPN, menunjukkan uang belum masuk atau jumlahnya kurang. Pemanfaatan insentif pajak tidak sesuai ketentuan. Kasus, wajib pajak menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%, PP 23 2018 atau PP 55 2022, padahal omsetnya sudah di atas 4,8 miliar rupiah atau jangka waktu pemanfaatannya sudah habis, misal, PT maksimal 3 tahun. Deteksi, sistem otomatis akan menolak tarif tersebut dan menghitung ulang dengan tarif normal, 22%. Selisihnya adalah data konkret. Pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai, Pasal 9 Ayat 8 UU PPN. Kasus, wajib pajak mengkreditkan pajak masukan atas pengeluaran yang dilarang undang-undang, misalnya pembelian mobil sedan untuk direksi, biaya perbaikan mobil pribadi pemilik saham, atau pembelian barang yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Analisis, jika deskripsi barang di faktur pajak jelas menyebut, sedan, atau barang konsumtif lainnya, sistem dapat langsung mendiskualifikasi kredit pajak tersebut sebagai data konkret. Penghasilan tidak dilaporkan, berbasis bukti potong lawan. Kasus, Tuan A, konsultan, menerima penghasilan dari PT X. PT X menerbitkan bukti potong PPh 21. Namun, di SPT tahunan Tuan A, penghasilan dari PT X tidak dicantumkan. Analisis, data bukti potong dari PT X menjadi data konkret bagi Tuan A. DJP tidak perlu bertanya,
Apakah Anda punya penghasilan, karena buktinya sudah ada dari pihak ketiga? Data dari keputusan Indra. Jika wajib pajak kalah dalam sengketa banding atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung, inkrah, dan putusan tersebut menetapkan adanya kurang bayar, maka putusan tersebut adalah data konkret yang harus segera ditagih dibayar. Data keterangan yang tidak dipenuhi, pasca SP2DK. Kasus, wajib pajak dipanggil R, mengakui kesalahan, dan menandatangani berita acara kesanggupan bayar lapor. Namun, hingga batas waktu yang disepakati, janji tersebut tidak dipenuhi. Analisis, berita acara tersebut berubah status menjadi data konkret yang menjadi dasar penagihan atau pemeriksaan seketika. Bagian 3, Mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, prosedur teknis. Per 18 PJ 2025 menegaskan bahwa tindak lanjut atas data konkret dapat dilakukan melalui 2 jalur, pengawasan dan pemeriksaan. Pemilihan jalur ini bergantung pada bobot data, profil risiko wajib pajak, dan strategi internal DJP. Mekanisme pengawasan, jalur lunak. Jalur ini mengedepankan persuasi dan komunikasi. Dasarnya adalah Surat Edaran Nomor C05 PJ 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Tahapan proses. Penelitian data, Account Representative, R, menerima data konkret dari sistem. R melakukan validasi awal untuk memastikan data tersebut bukan anomali sistem. Penerbitan SP2DK, R menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, SP2DK. Penting, untuk data konkret, jangka waktu tanggapan SP2DK lebih singkat, yaitu 7 hari, berbeda dengan SP2DK biasa yang 14 hari. Hal ini mencerminkan urgensi dan kepastian data tersebut. Tanggapan wajib pajak dapat menanggapi secara langsung, tatap muka video call, atau tertulis. Skenario positif, wajib pajak mengakui kesalahan dan melakukan pembetulan SPT serta membayar kekurangan pajak plus sanksi. Masalah selesai dengan diterbitkannya LHP2DK, laporan hasil permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Skenario negatif, wajib pajak tidak merespons atau memberikan bantahan yang tidak didukung bukti valid. Eskalasi, jika jalur pengawasan buntu, R akan mengusulkan pemeriksaan. Mekanisme pemeriksaan, jalur keras. Jika data konkret tidak diselesaikan di tahap pengawasan, atau jika nilainya sangat material, DJP akan menempuh jalur pemeriksaan. Regulasi terbarunya adalah PMK nomor 15 tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak. Perubahan paradigma dalam PMK 15 2025. PMK 15 2025 didesain untuk membuat pemeriksaan lebih efisien dan cepat, khususnya untuk data konkret. Jenis pemeriksaan, untuk data konkret, jenis pemeriksaan yang lazim digunakan adalah pemeriksaan spesifik atau pemeriksaan terfokus. Pemeriksaan spesifik, hanya memeriksa pos tertentu yang menjadi data konkret, misal, hanya memeriksa PPN masa Maret. Jangka waktu pengujiannya sangat singkat, bisa diselesaikan dalam 1 bulan, dipercepat dari aturan lama yang 2 bulan. Pemeriksaan lengkap, memeriksa seluruh jenis pajak, all taxes. Biasanya dihindari untuk data konkret kecuali ditemukan indikasi penipuan yang meluas. Tahap kritis, pembahasan temuan sementara, interim finding discussion. Dr. Priyanto menyoroti bahwa ini adalah medan pertempuran paling krusial bagi wajib pajak. Sebelum surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, SPHP, final terbit, pemeriksa wajib mengundang wajib pajak untuk membahas temuan sementara. Strategi, wajib pajak harus hadir. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mematahkan argumen pemeriksa dengan bukti, kontrak, arus uang, DLL, sebelum angka pajak ditetapkan. Seringkali, sengketa bisa dimenangkan di meja ini jika wajib pajak memiliki interpretasi hukum yang kuat. Sanksi,
pemeriksaan data konkret yang berujung pada surat ketetapan pajak, SKP, akan membawa sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang lebih besar dibandingkan jika wajib pajak melakukan pembetulan sendiri di tahap pengawasan. Bagian 4, strategi wajib pajak menghadapi data konkret. Menghadapi sistem pengawasan yang semakin ketat dan terintegrasi menuntut wajib pajak untuk mengubah pola pikir dari menyembunyikan menjadi mengelola kepatuhan. Berikut adalah strategi komprehensif yang disarikan dari paparan Dr. Priyanto dan praktik terbaik industri. Strategi preventif, pencegahan. Rekonsiliasi pajak rutin, ekualisasi. Lakukan pencocokan data secara berkala, bulanan. Bandingkan omzet di laporan keuangan, akuntansi, dengan omzet di SPT PPN dan SPT PPH Badan. Bandingkan biaya gaji di buku besar dengan objek PPH 21 yang dilaporkan. Selisih sekecil apapun harus bisa dijelaskan, rekonsiliasi. Manajemen dokumen berbasis, segitiga transaksi. Pastikan setiap transaksi memiliki underlying dokumen yang lengkap. Checklist, apakah klausul dalam kontrak, hukum, sudah konsisten dengan pencatatan jurnal, akuntansi, dan pelaporan SPT, pajak. Jika kontrak bilang penyerahan di gudang pembeli, jangan buat faktur saat barang keluar gudang penjual. Evaluasi profil risiko mandiri. Gunakan perspektif CRM. Jika Anda terus-menerus melaporkan rugi fiskal atau restitusi PPN setiap bulan, sadarilah bahwa Anda berada di zona risiko tinggi. Siapkan dokumen pembuktian jauh-jauh hari sebelum diperiksa. Strategi kuratif, penanganan masalah. Dr. Priyanto memperkenalkan penggunaan logika pohon keputusan, Decision Tree, ketika menerima surat dari pajak. Langkah 1, validasi data. Apakah data konkret yang diklaim DJP benar? Cek fakta. Jika benar, jangan buang energi untuk berdebat. Segera lakukan pembetulan SPT dan bayar sanksi rendah, pemanfaatan pasal 8 UU. Ini adalah keputusan rasional homo economicus untuk meminimalkan kerugian jangka panjang. Jika salah dapat diperdebatkan, lanjut ke langkah 2. Langkah 2, analisis kekuatan hukum. Apakah Anda memiliki bukti kuat, kontrak, arus uang, putusan pengadilan, yang mendukung posisi Anda? Apakah interpretasi Anda didukung oleh peraturan atau jurisprudensi? Jika kuat, susun surat tanggapan, SP2DK, atau sanggahan, pemeriksaan, dengan melampirkan bukti tersebut. Gunakan bahasa hukum yang lugas. Langkah 3, komunikasi efektif. Keterampilan interpretasi, interpretation skill. Jangan takut untuk menyajikan penafsiran tandingan terhadap pasal yang digunakan fiskus. Hukum pajak seringkali memiliki area abu-abu. Persuasi rasional, jelaskan logika bisnis, bisnis natur. Seringkali petugas pajak melihat anomali karena tidak paham proses bisnis spesifik industri Anda. Penjelasan yang logis tentang alur barang uang bisa mematahkan kecurigaan. Pendekatan afektif, jaga hubungan baik profesional dengan R. Tunjukkan itikat baik, cooperative compliance. Wajib pajak yang kooperatif cenderung mendapatkan perlakuan yang lebih lunak dalam hal negosiasi waktu atau angsuran. Bagian V, studi kasus dan bedah masalah, realitas lapangan. Bagian ini membedah kasus-kasus nyata yang dibahas dalam sesi tanya-jawab webinar, memberikan gambaran konkret bagaimana teori di atas diterapkan dalam situasi sulit. Kasus 1, buah simalakama faktur pajak batal. Skenario, sebuah perusahaan membatalkan faktur pajak keluaran, kode 08, karena kesalahan administrasi bertahun-tahun lalu. Namun, karena takut memicu pemeriksaan, perusahaan tidak pernah melakukan pembetulan SPT PPN. SPT PPH Badan tahun tersebut sudah diaudit. Analisis Dr. Priyanto. Ini adalah posisi sulit.
Faktur batal yang tidak diikuti pembetulan SPT adalah anomali data konkret yang sangat mencolok di sistem DJP. Opsi pembetulan, jika SPT PPN dibetulkan sekarang, akan terjadi lebih bayar atau kurang bayar yang mengubah struktur biaya pendapatan, sehingga SPT PPh badan juga harus dibetulkan. Ini pasti memicu pemeriksaan total, all taxes. Opsi diam, menunggu daluarsa penetapan, 5 tahun. Rekomendasi. Secara normatif, wajib pajak harus membetulkan. Namun, secara strategis, wajib pajak harus menghitung risiko. Jika periode daluarsa sudah dekat, beberapa praktisi mungkin menyarankan untuk menunggu, dengan risiko bunga denda berjalan. Namun, jika terdeteksi sebagai kesengajaan, risiko pidana bisa muncul. Pilihan paling aman secara hukum adalah melakukan pembetulan dengan siap menghadapi pemeriksaan, dengan menyiapkan dokumen bahwa pembatalan tersebut murni administratif, bukan penghilangan omzet. Kasus 2, ekspor atau lokal. Penyerahan barang di dalam negeri. Skenario, PTEA, Indonesia, menjual barang ke LTDB, Singapura. Pembayaran menggunakan USD dari luar negeri. Namun, kontrak menyebutkan barang diserahkan secara ex-works, diambil sendiri oleh LTDB di gudang PTEA di Jakarta, untuk kemudian dikirim LTDB ke negara lain. Analisis. Banyak wajib pajak menganggap ini ekspor, PPN 0%, karena pembelinya asing dan uangnya falas. Ini kesalahan fatal. Hukum PPN menganut prinsip destinasi dan lokasi penyerahan. Pasal 4 UU PPN menegaskan pajak terutang saat penyerahan di dalam daerah pabean. Karena penyerahan hak terjadi di gudang Jakarta, ini adalah penyerahan lokal. Implikasi, PTEA wajib memungut PPN 11% atau 12%. Jika PTEA menggunakan tarif 0%, ekspor, tanpa memiliki dokumen PB, pemberitahuan ekspor barang, atas nama sendiri, ini akan menjadi temuan data konkret yang sangat besar. Solusi, perlakukan sebagai penjualan lokal. Terbitkan faktur pajak 010. Untuk identitas pembeli asing yang tidak punya NPWP, gunakan ketentuan pasal 13 ayat 5 UU PPN, cukup nama dan alamat paspor. Kasus 3, fenomena suspend akun e-faktur. Skenario, wajib pajak tiba-tiba tidak bisa menerbitkan faktur pajak karena akunnya disuspend oleh DJP. Analisis. Suspend seringkali terjadi bukan karena kesalahan wajib pajak itu sendiri, melainkan karena jejaring transaksi. Indikasi, wajib pajak terindikasi bertransaksi dengan penerbit faktur pajak fiktif, TBTS tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. DJP menerapkan prinsip tanggung renteng. Tindakan, segera mendatangi KPP untuk klarifikasi. Bawa seluruh bukti, segitiga transaksi, rekening koran, arus uang, surat jalan ekspedisi, arus barang, dan kontrak. Buktikan bahwa transaksi tersebut real. Tanpa pembuktian arus barang dan uang, suspend tidak akan dibuka dan bisa berlanjut ke penyidikan. Kasus 4, koreksi biaya bunga, pinjaman versus deposito. Skenario, perusahaan memiliki utang bank, membayar bunga, tetapi juga memiliki saldo deposito yang besar, menerima bunga. Pemeriksa pajak melakukan koreksi positif atas biaya bunga pinjaman. Analisis. Berdasarkan PP 94/2010, bunga pinjaman tidak boleh dibiayakan jika rata-rata pinjaman lebih kecil atau sama dengan rata-rata deposito. Logikanya, kenapa meminjam uang, biaya tinggi, jika punya uang menganggur di deposito? Pasti pinjaman itu bukan untuk usaha, tapi untuk disimpan. Strategi pertahanan, wajib pajak harus membuktikan penelusuran arus uang, cash flow tracing. Buktikan bahwa uang dari utang bank langsung digunakan untuk modal kerja, beli bahan baku, bayar gaji, bukan diparkir di deposito. Jika rekening operasional dan simpanan tercampur, pembelaan ini akan sangat sulit diterima.
Bagian 6, Kesimpulan dan Rekomendasi. Penerbitan per 18 PJ 2025 merupakan sinyal kuat bahwa era keterbukaan data perpajakan telah mencapai titik kematangan. Otoritas pajak kini memiliki instrumen hukum dan teknologi untuk mendeteksi ketidakpatuhan secara real-time dan menindaklanjutinya dengan cepat melalui mekanisme data konkret. Poin kunci. Transformasi pengawasan. Pengawasan pajak tidak lagi mengandalkan pemeriksaan acak, melainkan berbasis trigger data yang presisi. Faktur pajak, bukti potong, dan data pihak ketiga adalah senjata utama Fiskus. Efisiensi penegakan hukum. Dengan PMK 15/2025, durasi pemeriksaan untuk data konkret dipangkas signifikan. Wajib pajak tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk menunda-nunda penyelesaian masalah. Pentingnya substansi, dokumen formal saja tidak cukup. Wajib pajak harus mampu membuktikan substansi ekonomi, arus uang dan barang, untuk memenangkan argumen perpajakan. Daftar periksa, checklist, aksi untuk wajib pajak. Untuk menghadapi rezim baru ini, pembaca disarankan melakukan langkah-langkah berikut. Audit internal data PPN. Cek apakah ada faktur pajak keluaran yang sudah approved tapi belum lapor SPT. Ini adalah buah rendah yang paling mudah dipetik pemeriksa. Review lawan transaksi, pastikan vendor Anda kredibel. Transaksi dengan vendor nakal dapat menyebabkan faktur pajak masukan Anda dikoreksi atau akun Anda disuspend. Sinkronisasi dokumen, tinjau kembali kontrak-kontrak besar. Pastikan klausul penyerahan barang dan pembayaran selaras dengan pencatatan akuntansi dan pelaporan PPN. Respons cepat, jika menerima SP2DK data konkret, prioritaskan penanganannya. Anda hanya punya waktu 7 hari. Peningkatan kapabilitas, bekali tim keuangan pajak dengan kemampuan interpretasi aturan, bukan sekadar kemampuan teknis pengisian formulir. Menjadi wajib pajak yang patuh di era per 18/2025 bukan berarti harus selalu setuju dengan Fiskus, melainkan menjadi wajib pajak yang cerdas, rapi secara administrasi, dan siap beradu data secara rasional dan bermartabat.